boleh. Tadi pagi saya makan sapi, itu nggak boleh. Nanti boleh, makan daging sapi boleh, asal nggak sapinya langsung. Karena itu nanti kakak kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Kalau nggak bisa nanti akan dapat 1 pertanyaan. Oke, siap? Mau coba-coba dulu apa langsung? Semalam saya pergi ke pasar. Apa? Ke pasar dari satu kata. Beli anggur merah 5. Harganya murah banget. 5 sekali 5. Pertanyaannya, menggabungkan 2 waktu sholat ke dalam 1 waktu disebut apa? Sholat jamaah, benar apa salah? Benar. Oke, kita lanjut sebelahnya. Tadi pagi saya makan donat, coklat, misis, keju. Ayo. Manis, topping 5. Hah? Topping nggak beri. 5. Enak. 5. 3. Harganya sangat murah. Ayo. Sekali. Coba. Beli di pasar. Lima, 4, 3, dekat rumah. 5, rumah teman kita bersama. 5, sama teman sahabat. Baik saja. 5, 4, 3. Ayo. Dengan ayah. 5, 4. Ayahku berbicara dengan ibuku dan adiknya dan mereka bermain bola. 5, 4. Dilakukan di waktu awal itu disebut jamak apa? Takdim. Benar apa salah? Sudah semuanya silakan duduk kembali.
tidak? Azam, azam. Ayo kita doakan semoga teman kita yang ada halangan semoga bisa cepat sembuh dan bisa ikut pelajaran. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat jamak dan sholat qasar. Sekarang kita akan belajar tentang rukun sholat dalam keadaan sakit. Siapa di sini yang pernah sakitnya itu masuk rumah sakit? Yang pernah masuk rumah sakit siapa? Sakit apa? TB. Kamu? Panas. Tipes. Darah dia. Tapi masuk rumah sakit nggak? Berapa lagi? Berapa apa? Hah? Yang sakitnya pernah nginap di rumah sakit sakit apa? Keracunan lele? Ya apa yang bisa keracunan? Silakan diperhatikan gambar yang ada di depan. Ada dua gambar di situ. Gambar satu gambar apa? PO, patah tulang pagi. Pagi apa? Panas. Pagi ini. Gambar dua, gambar apa? Orang yang kita sakit. Infus. Itu infus yang buat nganu ngisi ini apa namanya? Auto infus tahu nggak? Yang di sini. Nah, itu pertama auto infus. Oke, kita lanjut. Nah, di siang hari ini kita akan belajar apa sih Kak? Kita akan belajar tentang ketentuan sholat dalam keadaan sakit. Yang kedua, diperhatikan murid dapat memahami tata cara sholat dalam keadaan sakit. Nah, jadi pas kalian sakit itu sholatnya gimana sih Kak? Kita akan belajar hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, ada pertanyaan. Apa saja keringanan bagi orang sakit? Coba tahu. Yang tahu angkat tangan. Apa? Sholatnya duduk. Apa lagi? Sholatnya sambil tidur. Tidurnya gimana nih? Maksud tidur? Miring. Oke, apa lagi? Kudunya biasanya tayamum. Ada lagi? Oke, kita simak. Apa saja sih keringanan bagi orang sakit? Nah, yang pertama ada tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum yaitu tindakan bersuci dari hadas kecil maupun besar menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti wudu. Siapa di sini yang pernah melakukan tayamum? Bukan pernah. Pernah di mana? Pas sakit berarti. Terus tayamum berarti terus sholat. Oke, siapa lagi selain ini? Abi? Gak ada. Pas di BG, oke. Kita lanjut. Nah, kita akan menonton video dulu. Video apa sih? Video tata cara tayamum. Kalau tidak ada air, apakah kita bisa berwudu? Enggak. Anak-anak, kita bisa mengganti berwudu kita dengan melakukan tayamum. Tayamum itu apa dulu? Tayamum adalah tayamum dilakukan jika tidak ada air. Ketika kita sakit atau kita sedang kendaraan. Nah, coba kita sebutkan urutan gerakan tayamum.
yaitu tayamum listiqbali sholati lillahi ta'ala. Ayo bareng-bareng. Nanti ya Kak, niat bareng-bareng. Tak suruh niat sendiri di depan. 1, 2, 3. Oke, bareng-bareng. Kita bismillah dulu biar lancar. 1, 2, 3. Nah, keringanan yang kedua yaitu dilihat di depan, melaksanakan sholat dengan posisi yang memungkinkan. Posisinya seperti apa sih? Posisi yang pertama yaitu sholat dengan duduk. Siapa di sini yang pernah sholat dengan duduk? Loh, kenapa? Nah, jadi sholat dengan duduk itu seperti apa? Ya, gerakannya gini. Duduk tegak, terus menghadap kiblat kalau bisa. Kalau semisal kalian di perjalanan di bus, di pesawat atau di kereta nggak bisa menghadap kiblat, nggak apa-apa. Yang penting duduknya tegak seperti ini. Di gambar yang satu. Kenapa? Nggak apa-apa. Terus yang kedua, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbiratul Allahu Akbar. Terus lanjut gambar yang ketiga seperti ini. Nah, tetap hadap ke bawah. Terus rukuknya seperti apa juga? Nah, pas saat rukuk, tubuhnya seperti ini, agak bungkuk ke bawah. Lalu pada saat sujud lebih bungkuk lagi ke bawah. Nah, terus pada waktu salam cukup menoleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu saja. Kita lanjut. Nah, keringanan yang kedua yaitu sholat dengan berbaring. Siapa yang pernah sholat dengan berbaring? Kamu pernah? Berbaring miring loh. Nah, sholatnya ini seperti apa? Gini contohnya. Nah, kayak tidur tapi gak tidur loh ya. Berbaringnya itu menghadap arah kiblat. Berbaringnya tangan kanan, berbaringnya ke kanan, jadi tangan kanannya di bawah seperti ini. Nah, boleh kan lagi baring menghadap arah kiblat. Terus yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat tangan begini. Lalu ini membaca Al-Fatihah seperti ini. Terus lanjut, rukuknya seperti apa? Rukuknya seperti ini. Cukup menganggukkan kepala ke bawah gini. Sama seperti sujudnya dan seterusnya. Salamnya cukup gini, gerak dikit saja, lalu sama gini udah sah salamnya. Terus yang ketiga, yaitu ada sholat dengan terlentang. Siapa yang pernah sholat? Oh iya, kenapa? Gara-gara apa? Sakit. Oke. Nah, sholatnya seperti apa? Sholatnya seperti ini. Kayak orang tidur, tapi nggak tidur loh ya. Nah, terlentangnya itu menghadap atas. Lalu gerakannya seperti apa? Gerakannya seperti ini. Cukup tangannya di bawah. Lihat tangan ini nggak bisa dibuat apa namanya? Nggak bisa digerakin. Cukup pakai isyarat takbiratul Allahu Akbar. Terus tasyahud awalnya tangannya kalau bisa di atas paha. Lalu tasyahud akhir. Nah ini tahu nggak sih cara ini? Nah jarinya jangan lupa pada waktu tasyahud akhir. Asyhadu alla ilaha illallah. Jarinya harus tetap menunjuk. Terus salamnya seperti apa? Salamnya cukup
maksudnya seperti apa sih? Jadi gugur kewajiban sholat. Nah, sholat yang gugur itu ada sholat berjamaah dan sholat Jumat. Jadi orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Jadi boleh melakukan sholat sendiri. Terus yang kedua, sholat Jumat. Jadi bagi laki-laki yang sakit itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Bisa diganti dengan sholat duhur. Yang keempat, orang sakit diperbolehkan untuk menjamak jamak apa saja yang diperbolehkan, jamak takdim sama jamak takhir. Tiga. Oke, sudah habis. Habis ini kita mulai. Oke, satu soal. Orang sakit tetap wajib. Siapa yang jawab? Angkat tangan satu orang, kelompok 3. Ya, di Trina apa jawabnya? B. Apakah benar? Benar. Oke. Kita lanjut ke kelompok berapa? Kelompok 2 berarti. Kelompok 2. Sholat berjamaah bagi orang sakit hukumnya apa? Gugur. Apakah benar? Oh, salah. Lanjut ke kelompok 1. Nah, nanti kelompok terakhir yang jawab tapi salah akan dapat hukuman. Kita dari dulu. Apa? Bentar. Kelompok 1. Menjamak sholat artinya C. Oke, benar. Bentar. Ya, oke. Kita memberikan dalam ibadah agar ya, saya coba. Sholat adalah nomor 2. C. Apakah benar? Oke, benar. Nomor 3. Kata peringanan sholat adalah apa? Tayamum. Betul. Nomor 1 lagi. Jika tidak mampu duduk, sholat dapat dilakukan dengan nomor 1 lagi. Nomor 2, tayamum termasuk dalam hal nomor 2 apa? Ayo nomor 3 sekarang. Ayo nomor 2, tayamum termasuk dalam hal. Ya Allah, saya tahu pertanyaan ini disampaikan. Sholat tetap dilakukan walaupun sakit. Selanjutnya kelompok 3. Sholat dengan duduk dilakukan jika benar. Lanjut kelompok 1 lagi. Orang sakit boleh menjamak sholat agar apa? Betul. Kelompok 2. Posisi sholat paling lemah adalah
melafalkan niat tayamum maju ke depan. Cepat maju ke depan. Ayo, oke. Dari kelompok Indonesia, dari kelompok berapa? Kelompok 12. Didengarkan. Nanti kalau salah bisa ganti. Ayo. Bukan. Dia bilang menjawab. Bukan. Ayo. Bukan. Satu kesempatan untuk Mirza. Ayo, jangan didengarkan. 1, 2, 3. Oke, dikarenakan Mirza masih belum hafal, kita geser ke kelompok 4. Kelompok 4 yang bisa. 1, 2, 3. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Yang mana? Oke. Masih ada lagi. Siapa yang bisa mempraktekkan sholat dengan keadaan duduk? Bisa lagi. Oke, kamu apa? 3 kali kesempatan. Duduk dari sini bisa. Oke, diperhatikan. Cuma gerakannya saja, tidak usah bacaannya. Kalau tak berhenti dong. Oke, terus kalau rukuk. Oke, terus kalau sujud. Oke, terus kalau ini, kalau salam. Oke, betul. Selamat dapat satu poin. Doa ya. Ya, ini doa silakan dulu. Okay.